Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya kurang semangat. Kersane mboten ngantuk, jawabnya sing semangat. Kula ulangi sekali meleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nek semangat kan le ngisi materinya juga semangat ngoten. Jamaah yang mboten ngantuk. Nek jamaah yang ngantuk pripun coba? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Subhan Arif selaku dosen pembimbing mata kuliah Praktikum Dakwah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Mamat selaku pimpinan pengajian setiap malam Jumat, dan yang saya hormati ibu-ibu dan adik-adik sekalian yang insya Allah berikan rahmat. Amin. Alhamdulillah Bu, pripun kabare sehat? Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita bisa duduk bersama kembali di majelis taklim yang insya Allah berikan keberkahan dan rahmatnya, sehingga kita bisa bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma alhamdulillah. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad dengan bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad dan diberikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Alhamdulillah, asri saged ngisi materi meleh di tengah-tengah ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali meleh teng mriki asri boten sekali meleh teng mriki asri boten ajeng menceramahi napa meleh kata ilmune boten. Dan teng mriki juga asri bukan sok pandai ataupun menggurui, tapi kita sama-sama belajar untuk mengamalkan, sama-sama belajar untuk memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa kita menjadi hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam ini, malam Nisfu Sya'ban, niki pun malam kepinten Bu? Keempat. Insya Allah ngenjem pun melebet malam Sya'ban yang kelima nggih. Nah, jadi malam ini asri ingin membahas tentang keutamaan dan amalan di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini berasal dari kata tasa'ub atau bercabang-cabang. Kenapa dikatakan bercabang-cabang sih Bu? Karena di bulan Sya'ban ini Bu, bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, keistimewaan dan keutamaannya. Nah, kemarin bulan Rajab. Kalau bulan Rajab itu keutamaannya itu terdapat pada 10 hari pertama di bulan Rajab. Kenapa? Karena malamnya itu ada malam satu Rajab. Coba pas kemarin itu mpun nanam dereng. Kalau bahasa istilahnya nek bulan Rajab niku kita nanam, bulan Sya'ban kita menyirami tanaman itu supaya subur sehingga di bulan Ramadan nanti kita bisa memanennya. Nah, kira-kira ibu-ibu sedoyo niki pun menanam dereng pas teng bulan Rajab. Menanam apa?
melakukan ibadah-ibadah seperti puasa. Terus di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini bulan Rajab, antara Rajab dan Ramadan itu tengahnya ada bulan Sya'ban. Nah, disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat memperhatikan bulan ini. Kenapa? Kata Rasulullah, Rajabu syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'banu syahri. Kalau Sya'ban itu bulanku, kata Nabi. Terus kalau wa Ramadan syahri ummati. Kalau Ramadan itu bulan umatku. Makanya banyak sekali orang yang melalaikan, lupa di bulan Sya'ban ini tentang amalan-amalan karena sibuk menyiapkan di bulan Ramadan saja. Sehingga Nabi ini sangat memperhatikan karena pada zaman dulu itu banyak umatnya yang melalaikan di bulan Sya'ban. Nah, di bulan Sya'ban inilah kalau tiang Jawi niku ancang-ancang persiapan gitu bulan Ramadan. Nah, kan banyak tuh berpikiran orang-orang, mumpung di bulan Rajab nih, belum masuk puasa, akeh mangan, nek nang bulan puasa mungkin pun maeme terbatas ngoten. Akeh-akeh maem teng bulan Rajab Sya'ban kersane engken teng bulan puasa niku pun dihalangi maeme pun terbatas ngoten kan. Niku pemikiran sing salah. Padahal bulan Rajab, bulan Sya'ban niku bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Nah, perlu Ibu ketahui bahwasanya di bulan Sya'ban ini juga adalah di mana amalan kita itu disampaikan atau dilaporkan kepada malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada amalan yang disampaikan kepada Allah itu ada amalan harian. Kalau amalan harian itu malaikat melaporkan kepada Allah itu setiap hari Kamis. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senang ketika amalannya dilaporkan kepada Allah itu Rasul itu masih dalam keadaan berpuasa. Kalau amalan tahunan, ya ini bulan Sya'ban, amalan kita itu dilaporkan oleh Allah di bulan Sya'ban. Makanya Usamah bin Zaid itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, katanya, kenapa engkau itu berpuasa di bulan Sya'ban? Apa alasan Rasulullah itu berpuasa di bulan Sya'ban? Ini alasannya terdapat di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Turfa'u fihi a'malul ibadi fa uhibbu. Padahal di bulan Sya'ban ini amalan-amalan hamba Allah disampaikan kepada Allah. Allah turfa'u amali illa wa anna sha'imu. Dan saya sangat senang ketika amalan saya disampaikan kepada Allah, saya sedang berpuasa. Lantas apa Mbak hubungannya amalan dilaporkan dengan puasa? Nah, di sini nih, kalau kita mau menjalankan ibadah, keutamaannya di sini. Ketika Allah itu bertanya kepada malaikat, malaikat kan melaporkan tuh, haikat, ngoten kan, malaikat, hambaku niki ketika di dunia itu gimana amalannya, baik atau gimana, buruk. Nah, terus ditanyakan, sedang apa hambaku ini ketika amalan-amalan catatan-catatannya itu dilaporkan kepada saya. Terus malaikat jawab, wala Gusti Allah, ngoten kan, amalan hambamu niki ketika saya melaporkan dia itu masih sedang berpuasa. Kenapa Allah tanya kepada malaikat seperti itu? Bukan berarti Allah itu tidak mengetahui, Allah tahu. Tapi Allah itu ingin menunjukkan kepada malaikat, ini loh hambaku, dibanggakan di hadapan malaikat. Karena apa? Dulu Bu, ketika
Allah ingin menciptakan manusia, malaikat itu komplain. Itu diabadikan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah itu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menciptakan khalifah di bumi. Tapi apa kata malaikat? Kata malaikat, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat mengatakan kepada Allah, apakah engkau ingin menciptakan manusia yang bertumpah darah di bumi? Kata Allah, kamu itu tidak mengetahui apa yang saya lakukan gitu. Jadi Allah itu ingin menunjukkan kepada malaikat, ini loh hambaku, ini kehebatan hambaku, kamu itu tidak mengetahui gitu kan. Itu amalan keutamaannya, keutamaan puasa di bulan Sya'ban. Tadi keutamaannya terdapat di pertengahan 10 hari pertengahan bulan Sya'ban. Jadi kalau mau puasa mulai hari kapan? Ayo, sekarang udah tanggal 4. Kalau kita mau mulai puasa, insya Allah nanti di hari Rabu sampai tanggal 20 itu kalau nggak salah nanti sampai ke 3 April. Nah, kalau mau mulai dari Senin besok juga nggak apa-apa. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwasanya biasanya kita puasa itu kan di pertengahan, Bu. Nggih kan, di pertengahan malam Sya'ban ngenjengi dhewe puasa. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya jangan memulai puasa di pertengahan kecuali sebelumnya kita sudah puasa. Jadi kalau kita mau mulai Senin, puasa Senin lanjut sampai tanggal 20 Sya'ban. Senin besok mau mulai puasa, monggo. Kalau mau mulai dari Rabunya, monggo. Semuanya baik. Tapi ingat, Bu, sing tasik gadah utang puasa dilunasi riyen. Sempurnakan dulu hutangnya. Karena di bulan Sya'ban ini, Bu, di bulan Sya'ban ini insya Allah perhatikan betul-betul amalan kita. Terus keutamaan yang kedua apa? Keutamaan yang kedua yaitu kita menghidupkan malam ni'fu Sya'ban. Nah, niki sing bener-bener paling mulia malam ni'fu Sya'ban. Kenapa? Disinilah Allah benar-benar melihat hambanya, memperhatikan hambanya, memberikan ampunan kepada hambanya, kepada siapapun makhluk itu, kecuali 2 golongan. Ingat, pada malam ni'fu Sya'ban Allah mengampuni segala dosa-dosa hambanya kecuali 2 golongan. 2 golongan. Golongan yang pertama yaitu apa? Golongan yang pertama yaitu orang yang munafik, orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Itu yang gak diampuni dosanya oleh Allah. Terus di malam ni'fu Sya'ban, golongan yang kedua yang tidak diampuni oleh Allah yaitu golongan orang yang masih mempunyai dendam kepada sanak saudara, mempunyai benci. Jadi, Bu, nek tasih enten rasa benci, dendam, musuhan, ora akur karo sedulur, ndango tobat. Ndango njaluk maaf, mumpung horong malam ni'fu Sya'ban, monggo di SMS Lur, njaluk ngapurane nggih Lur, ngoten. Selama iki gadah salahe. Selama iki kata salahe. Nek enten tasih enten rasa benci, dendam, males, nengok pun gak purun, napa moleh mireng suarane, mireng namine, si fulan, males aku ngrungokke wong kae. Ndango njaluk maaf kersane engken di malam ni'fu Sya'ban Allah bukakan pintu ampunan untuk kita semua ya. Kalau
enggak, yaitu kita enggak dapat ampunan. Di malam nisfu Sya'ban itulah keutamaannya. Makanya kita banyak-banyak istighfar. Amalan yang paling baik itu adalah istighfar. Banyak istighfar, banyak sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Bisa tahajud, bisa hajat, tasbih, sholat tasbih. Sholat hajat berulang-ulang boleh. Kita punya hajat, saudara kita punya hajat, tetangga kita punya hajat, kita yang sholat yang boten monggo dilaksanakan. Nah, di malam benar-benar malam nisfu Sya'ban inilah Allah janjikan. Benar-benar Allah janjikan, Nabi pun mengatakan gitu. Allah itu mengampuni semua dosa hambanya, kecuali itu dua golongan. Yang pertama apa Bu? Orang musyrik. Yang kedua orang yang masih mempunyai benci, dendam. Ya, dua golongan. Ingat, kalau kita melakukan itu kita nggak bakal diampuni oleh Gusti Allah, ya Bu. Jadi mulai saat ini mari maafkan, mumpung dari malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban berapa hari lagi? Berapa hari lagi? 11 hari lagi. Nah, dari situ mari kita, bulan Rajab kita sudah menanamnya. Mari kita siram dengan amalan-amalan biar kita tadi bercabang-cabang. Di bulan Sya'ban itu bercabang-cabang, keberkahan, rahmat, ampunan segala macam itu terdapat di bulan Sya'ban. Selain itu amalan kita dilaporkan, disampaikan kepada Allah. Kalau kita masih sedang berpuasa kan kita bangga, senang. Nah kan, ngoten. Biasanya di malam Sya'ban pun tadi sudah disinggung, biasanya baca surat Yasin, perbanyak baca Quran, banyak baca surat Yasin 3 kali. Tadi udah disinggung, baca Yasin yang pertama itu niatkan minta umur yang panjang. Ketika mau baca Yasin yang pertama nih, ya Allah panjangkanlah umurku agar senantiasa saya bisa beribadah kepadamu penuh dengan barokah dan rahmat ampunanmu. Terus lanjut baca Yasin yang kedua, niatkan, ya Allah berikanlah, lancarkanlah rezekiku, rezeki yang barokah, rezeki yang halal, supaya bisa menjadi modal atau bekalku untuk beribadah kepadamu. Terus Yasin yang ketiga, baca Yasin yang ketiga, niatkan, ya Allah tetapkanlah iman Islamku agar senantiasa saya bisa berjalan menuju ridhomu, jalan yang engkau ridhoi, sehingga saya mampu kembali kepadamu dalam keadaan engkau ridho kepadaku. Nah setelah niku jangan lupakan malam nisfu Sya'ban. Banyak-banyak istighfar, banyak ibadah kepada Allah. Terus siram tanaman kita yang sudah kita tanam di bulan Rajab. Terus buat latihan kita, setelah kita sampai ke bulan Ramadan kita panen tanaman itu, sehingga kita bisa lebih siap menghadapi bulan suci Ramadan. Disitulah kita meraih kemenangan nantinya. Nah, semua amalan itu ibu-ibu, semua amalan itu kita niatkan hanya satu tujuan kita, yaitu mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah sampaikan ke bulan kemuliaan, bulan yang baik, amalan yang baik. Semoga kita bisa menjalankan amalan ini penuh dengan kebaikan, keberkahan, bisa dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, sehingga nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik pula. Amin ya rabbal alamin. Ngertos doa nih Bu, doa pas bulan Rajab niku sering kok nek pengajian ibu-ibu niku kula mirengke sering baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana
Rajab dan ini sudah kita lewati bulan Sya'ban, semoga kita dipertemukan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Itulah keutamaan dan amalannya di bulan Sya'ban. Semoga dapat bermanfaat. Kita menjalankan ibadah puasa penuh dengan ketaatan kepada Allah. Apa yang kita lakukan, baik itu amalan ataupun apa, bisa Allah mudahkan untuk menjalankan dan bisa mengantarkan kita ke jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada ibu-ibu sedayane kula nyuwun ngapurane. Nek enten kata salah dalam ucapan ataupun dalam hal apapun, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi